Udah record toh? Hai Skyline Lover. Welcome to channel Skyline Interior. Jumpa lagi bersama saya ya, Robby di channel Skyline Interior. Kali ini kita akan mereview ya sebuah interior rumah yang kita rancang untuk guest room, living room, dan kitchen set. Nah, teman-teman masih penasaran ya, kayak apa karya dari Skyline Interior ini? Daripada penasaran, yuk ikuti saya selengkapnya. Skyline Lover, kita sudah sampai di guest room ya, di rumah ini. Nah, sebelum kita menerangkan ke sini, jadi ada cerita di balik bangunnya rumah ini. Jadi kita di call seorang bapak-bapak ya, ingin membuatkan rumah untuk keluarganya di Jogja. Kebetulan beliau itu ada di luar Jawa. Nah, beliau ingin membuatkan rumah untuk keluarganya sini. Nah, konsep awalnya rumah ini adalah open space. Jadi dari ruang tamu sampai dapur tuh kelihatan semua. Jadi plong. Nah, kebetulan di Jawa kita punya adab ya, dapur tuh harus tertutup lah minimal. Jadi tamu jangan sampai kelihatan full ke dapur. Maka di sini Skyline mendesainkan sebuah partisi ya, supaya memisahkan antara guest room, living room, dan kitchen. Nah, partisinya inilah ya. Nah, ini kita desain dengan konsep semi open space jadi jatuhnya. Jadi bukan full tertutup, tapi tetap ada terbukanya sedikit. Jadi semi-semi. Kelihatan di sini kan ambalan, kemudian kita mainkan kisi-kisi ya. Itu kita buat terbuka. Jadi enggak semuanya tertutup. Jadi tamu pun akan melihat sedikit tapi tidak full. Dan ini menguntungkan juga bagi pemilik rumah, sehingga pemilik rumah tuh tahu siapa sih tamunya gitu. Misal bapak yang bertemu dengan tamunya, ibu tuh tahu siapa ini. Jadi untuk masaknya pun tahu persiapannya harus seperti apa. Nah, di sini kita juga sertakan ada space kosong ya, untuk bisa mengasihkan pajangan lukisan atau penghargaan-penghargaan kita gitu, atau foto-foto keluarga gitu kan, keluarga besar itu menarik di sini. Ada ambalan-ambalannya kita bisa buat taruh buat display barang-barang koleksi kita dan lain sebagainya. Kemudian di atas ini kita nggak bikin full plafon ya, karena kalau kita bikin full plafon ini kan plafonnya tingginya hampir 4 meter nih. Nah, kalau full itu nanti jadi kayak raksasa banget tuh, bulky banget dan tertutup banget. Makanya kita bikin kisi-kisi juga. Jadi terkesan tinggi full tapi nggak tertutup banget. Nah, adapun ya partisi ini kita desain dengan konsep dua muka ya. Jadi ini fungsinya dua. Untuk di area tamu bisa lihat, di area living penghuni rumah juga bisa memanfaatkan partisi ini. Nah, kayak apa di baliknya, ikuti saya. Oke, Skyline Lover, inilah bagian belakangnya. Jadi muka satunya. Nah, di area sini ini kita fungsikan sebagai TV panel. Jadi di sini pemilik rumah bisa untuk nonton TV di sini sambil tiduran, sambil santai. Dan di sini juga ada tempat di bawahnya buat penyimpanan. Jadi buat simpan-simpan benda-benda ini ya, koleksi rumah. Dan di atas TV kita padu-padankan dengan ambalan yang untuk menaruh router, decoder, dan lain sebagainya. Dan partisi ini sudah terintegrasi ya, artinya kelistrikan sudah kita setting di dalamnya sehingga pengkabelan itu tidak terlihat dengan berantakan. Jadi dalam tembok ya, dan masuk ke partisi lalu kita rangkai di dalamnya sehingga bisa untuk sambungan TV, telepon, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi ya, kisi-kisinya tembus ke sana, jadi orang bisa melihat ya, pemilik rumah bisa melihat tamu siapa itu. Ini sama persis dengan satunya, dengan muka satunya ya. Jadi tekstur kayu, kemudian marmer. Hanya saja di sini kita manfaatkan, pengen kelihatan seperti kain ya, kita pakai kertas shift di sini di panel TV-nya belakang. Nah, jadi konsepnya ini modern naturalis gitu kan. Jadi keren, modern tapi alam. Nah, itu di bagian partisi ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kitchen setnya. Oke, ikuti saya. Oke, Skyline Lover, sekarang kita udah sampai kitchen ya. Ini kita sampai di bagian meja bar.
Jadi kitchen ini ada meja barnya, tempat untuk menyajikan makanan ketika selesai dimasak ya, dan juga bisa makan di sini. Jadi keluarga bisa menikmati makan di sini. Nah di kitchen ini ada yang unik ya. Jadi kitchen ini semua bagian kitchennya ini menggunakan bahan PVC foam board ya. Khususnya ini ya, maksudnya di kabinetnya ya, bukan di top table-nya. Top table-nya top marmer. Nah semua ini menggunakan PVC board. Jadi dari pemilik rumah mempertimbangkan ini kan rumah itu di area sawah. Nah, pasti tanahnya itu lembab, ya, kelembabannya tinggi, maka bahaya rayap dan kelembapan. Maka diputuskanlah kita menggunakan PVC board. Nah, dan bahan ini kitchen itu menjadi lebih awet, kuat, dan nggak mudah keropos, jadi aman. Nah, meja bar ini panjang ya, jadi full, tapi di sini tanpa penyimpanan. Jadi hanya sebagai meja, karena memang penyimpanan sudah cukup di kitchennya. Nah berikutnya kita akan terangkan di bagian kabinetnya ya. Nah ini Skylover yang saya maksud di kabinet kitchen setnya. Nah ini secara menyeluruh kabinetnya. Nah di sini ada yang unik ya, selain PVC boardnya. Di kitchen ini juga kita bikin bukan sekedar hanya kitchen, tapi kita juga bermain elemen estetis. Nah, di bagian pojok biasanya buat kulkas, ini kulkas kita geser. Nah, kita mainkan kisi-kisi lagi di sini. Jadi kita bikin panel di sini dari bawah sampai atas full plafon. Nah, ini ya kabinetnya. Jadi ini tersusun dari kabinet atas sama kabinet bawah. Dan kabinet atas pun kita bikin 3 tingkat. Jadi di atas yang nempel dengan plafon dan di bawahnya, kemudian ada hambalan lagi. Nah ini di kabinet atas kita bikin ada plong di atas karena di atasnya ada jendela. Nah ini tidak mungkin jendela ini kita tutup, maka kita bikin plongkan, terus di atas kita bikin box. Jadi di atas pun ini bisa buat simpan-simpan. Nah mulai dari kabinet bawah ya, seperti biasa kitchen set kita lengkapi dengan penyimpanan rak piring, kemudian laci vertikal, dan penyimpanan buat gas. Nah dari sini kita laci-laci juga sudah kasihkan space ya buat simpan-simpan. Dan semua ini menggunakan tip on ya, jadi kita tinggal sentuh aja. Nah ini keluar. Kemudian di sini juga. Sama ya. Nah khusus bagian bawah stafel kita kosongkan, jadi nggak buat simpan-simpan ya, karena ada kipas dan sebagainya. Jadi kita khusus buat simpan yang barang-barang besar itu saja, jadi biar lebih saving, lebih aman. Kemudian ini kita lengkapi dengan vertikal laci ya. Jadi lacinya berdiri, cukup dipencet keluar. Nah ini buat simpan teh, kopi, gelas-gelas, mungkin juga bisa. Jadi banyak penyimpanannya. Namun di bawah kompor kita space kosong juga ini untuk gas. Ini alhamdulillah kita desain untuk muat gas 12 kilo. Jadi space-nya sangat besar sekali, jadi aman. Jadi di sini penyimpanannya sangat banyak sekali ya. Jadi nggak cuman 1-2 tapi full kompatibel banget. Ini khusus kabinet bawah. Nah kabinet atasnya ini ada banyak juga. Nah kita terangkan satu persatu ya. Oke, kabinet atas ini kita desain ya. Ada hambalan juga, jadi ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Ini buat simpen-simpen botol-botol minuman yang spesial kan. Di hambalan sini bisa. Nah ini kombinasi white and wood juga. Nah ini dan nuansa modern tentunya ya, menyesuaikan partisi. Nah ini kabinet atas, kita di bagian atas cooker hood kita sudah lengkapi dengan rak piring ya, seperti biasa rak piring stainless. Dan ini juga 2 tingkat ya, atas rak piring, bawah bisa buat mangkok dan gelas, jadi aman untuk penyimpanannya. Kemudian di sini kita berikan hambalan ya, full. Ini buat bumbu-bumbu, kemudian
minuman instan atau bahan-bahan makan lain. Dan ini kita sudah lengkapi dengan lampu ya, apalagi di sawah ya, kita butuh lampu LED supaya serangga itu tidak masuk. Jadi serangga nggak betah dengan lampu LED. Ini sini ada saklarnya, kita tinggal nyalakan dan matikan. Jadi dan bersih, kabel tidak terlihat di mana-mana. Ini kita hidrolik ya, buka dia ke atas. Nah, jadi aman. Jadi nggak mengotori space dirinya. Dan kita tutup. Ini juga sama. Nah, ini kita komisi ambalan juga. Atas juga masih buat bisa nyimpan, dan ini lemari yang tinggi ini, kabin yang tinggi ini, kita juga bisa buat simpan-simpan lagi. Nah, jadi banyak banget. Sampai atas tuh buat simpan-simpan. Kemudian di atas kulkas juga kita fungsikan ya sebagai penyimpanan. Ini juga buat simpan-simpan. Nah, jadi kita kalau punya elektronik kecil-kecil jarang dipakai atau mungkin alat camping, kita bisa simpan di atasnya. Jadi aman. Dan ini di Skyline kita desain juga sudah lengkap dengan backsplash-nya, kemudian top table-nya marmer ya, kemudian sink, kompor. Nah, kita lengkapi semuanya. Jadi di sini backsplash-nya ini menggunakan keramik kita 10x20 warna putih non bevel. Jadi susunan batu bata, jadi menambah aksen natural modernnya ini, jadi kerasa gitu, nggak monoton. Nah, teman-teman Skylover perlu ketahui bahwasanya desain kitchen ini sama partisi dan semua konsep interior ini kita dampingin dari awal bangun, sehingga perancangannya bisa pas, sehingga meminimalisir kelistrikan-kelistrikan yang kelihatan seperti kabel, kemudian colokan-colokan. Jadi semua terencana. Jadi teman-teman Skylover kalau perhatikan ini sangat rapi sekali gitu. Oke. Nah, Skylover, itu tadi kita review interior rumah ya, pembuatan untuk living room dan guest room, dilanjut dengan kitchen set. Nah, teman Skylover, jika ingin membangun rumah, sebaiknya teman-teman itu mulai merencanakan dari awal pembangunan, bahkan dari fondasi. Supaya apa? Supaya interior itu sudah terencana semua, sehingga kita tidak jebol-jebol tembok lagi, kita tidak bolong-bolong tembok lagi. Nah, biar teman-teman Skylover semakin paham terus-menerus, maka jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share video-video Skyline interior. Dan jangan lupa kita selalu ada kelas ya, konsultasi interior free di setiap hari minggunya jam 8 malam. Silakan teman-teman kontak di bawahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.